Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih yang kelima, yaitu at-tabi'ut tabi'un. Pengikut itu adalah pihak yang mengikuti. Yang mana dengan ungkapan lain, hukum yang ada pada yang diikuti matbu atau matbu diberlakukan juga pada yang mengikuti atau tabi'. Dari kaidah di atas maka dapat dicontohkan sebagai berikut. Seandainya ada transaksi jual beli binatang yang sedang bunting, maka anak dalam kandungannya tersebut termasuk ke dalam akad jual beli yang diadakan itu. Dan juga ada contoh yang lain, seandainya ada sembelihan hewan yang sedang bunting, ternyata ditemukan anak yang telah mati dalam kandungannya. Dalam hal ini sembelihan anaknya tersebut sudah termasuk dalam penyembelihan induknya. Adapun contoh yang lain lagi, yaitu seandainya ada ulat dalam buah-buahan seperti dalam biji petai, jengkol, alpukat maupun apel, maka hukumnya boleh dimakan selama tidak dipisahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih yang keenam, yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahati. Artinya, tindakan pemimpin atau imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Kaidah ini diambil dari makna ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah. Umpamanya firman Allah sebagai berikut: Wa idzabtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Adapun dalam hadis Rasulullah, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Kamu, yang artinya kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian kaidah ini didukung oleh fatwa Umar bin Khattab yang berbunyi, sungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil sebagiannya, dan apabila ada sisa, aku kembalikan, dan apabila aku tidak membutuhkan, maka aku meninggalkannya. Pada kaidah ini merupakan acuan para pemimpin atau pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Sebagai pemegang amanat, para pemimpin diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya dalam menentukan kebijakan. Contohnya, pemimpin tidak dibenarkan mengangkat seorang yang bukan ahlinya untuk suatu jabatan yang relevan, padahal masih ada orang yang lebih pantas. Dan juga seorang pemimpin perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya tanpa ada alasan yang jelas, karena tindakan ini akan mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan yang lain yang dapat mengarah pada kegoncangan. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cabang kaidah fikih yang ketujuh, yaitu al-hududu tasqutu bisyubhati. Hukuman had gugur karena syubhat atau samar-samar. Kaidah ini mengandung makna bahwa manakala sebelum didapatkan bukti yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan seorang itu adalah melanggar aturan, maka seorang itu tidak dapat dijatuhi hukuman had yang telah ditentukan oleh syarak. Sebelum memberikan hukuman, seorang hakim harus benar-benar yakin bahwa yang melakukan kejahatan itu benar-benar melakukan pelanggaran nas atau undang-undang yang jelas. Oleh karena itu, manakala masih ada keraguan atau syubhat, maka hukuman had belum dapat diterapkan terhadap pelaku. Adapun contoh dari penerapan kaidah di atas adalah tentang seseorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini,
seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Letak kesyubhatannya adalah karena ada kemungkinan bahwa seseorang itu dipaksa orang lain atau mukrah untuk minum, atau memang terpaksa mutar sebab tidak ada air sama sekali, atau karena ia tersalah atau mukhati dalam mengambil minuman. Letak kesyubhatan lain adalah bahwa terkadang bau khamr itu sama dengan bau minuman halal lain setelah melalui proses dalam perut seorang. Ini semua adalah termasuk syubhat yang tidak boleh dikenakan sanksi hukum had minuman keras. Mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.